Beastmaster, bab 309 sampai dengan 310. Bab 309 perangkap dan misteri yang menggoda. Oh, Lan Fengling dan Fu Tianguang sama-sama mengeraskan suara mereka saat mendengar ini. Jika memang demikian, maka tiba-tiba hal itu tidak lagi tampak begitu sulit untuk dipahami. Ubur-ubur kotak itu menakutkan. Namun, status dan dominasi ubur-ubur racun kotak juga berasal dari racunnya yang sangat mematikan. Ubur-ubur kotak yang telah bermutasi dan kehilangan sifat racunnya. Mengapa itu tidak lagi memiliki sensasi gila itu? Qiao Bai menggerakkan bibirnya. Kalian sungguh sangat realistis. Namun, itu tidak berarti ubur-ubur kecil itu tidak kuat. Qiao Bai menegaskan lagi. Memem, Lan Fengling dan Fu Tianguang mengangguk acuh tak acuh. Bukannya mereka tidak peduli sama sekali terhadap bayi ubur-ubur itu. Saya akan mengatakannya lagi. Sekalipun bermutasi, dia tetap saja ubur-ubur racun kotak. Bahkan tanpa atribut racun. Jika diberi kesempatan, mereka tetap menginginkan mitra kontrak. Katakan padaku, di mana tepatnya kau membuat kontrak dengan ubur-ubur kecil itu? Blue Wind Chime tidak peduli lagi dengan altar atau keselamatannya. Dia hanya ingin tahu ini. Qiao Bai, memberitahumu tak akan membantu. Ini semua keberuntungan. Hanya kebetulan yang indah. Qiao Bai melambaikan tangannya, menjelaskan. Berhentilah memikirkannya. Tidak ada kesempatan. Jangan kita bicarakan lagi apakah ada bayi ubur-ubur lain di panti asuhan. Apakah ubur-ubur racun kotak yang bermutasi merupakan spesies yang sangat umum? Tentu saja tidak. Jadi sungguh, jangan pernah pikirkan itu. Tidak ada kesempatan lagi. Mendengar kata-kata Qiao Bai, Lan Fengling menangis. Wah, mengerikan. Sungguh menyakitkan. Ubur-ubur racun kotak. Air mata menggenang di matanya. Itu sungguh iri hati. Fu Tianguang menambahkan bahan bakar ke dalam api dengan berkata, Nona Lan, saya pikir Anda sebaiknya menyerah saja. Kalaupun ada ubur-ubur bunga racun kotak mutasi kedua, apa masih ada slot kontrak tersisa? Lonceng biru. Pertanyaan yang bagus. Luka tusuk yang tepat. Bluebell tetap tanpa ekspresi. Hatinya sedingin dia telah membunuh ikan selama 10 tahun. Hehehe, saat itulah, dia mendengar suara tawa konyol yang keluar dari Fu Tianguang. Saya berbeda, aku masih punya slot kontrak. Beberapa, lebih dari satu. Qiao Bai, aku, gedebuk. Sebelum Fu Tianguang selesai berbicara, Lan Fengling meninju kepalanya dan menghentikannya. Panggilan, Bluebell dengan tenang meniup tinjunya, seakan meniup debu. Namun Fu Tianguang, korban, tampak melihatnya meniup noda darah di tubuhnya. Qiao Bai, aku terlalu memikirkannya. Tidak ada apapun di sana. Sudahlah, lupakan saja. Kita lanjutkan saja pembicaraan tentang altar, kata Qiao Bai datar. Lan Fengling dan Fu Tianguang keduanya tampak agak sedih. Seolah-olah mereka telah menderita pukulan yang luar biasa. Saya bertanya pada Anda. Siapa yang tidak akan berpikir setelah mendengar sesuatu yang menarik ini? Oh, mereka berdua menatap Fu Wensing, yang ekspresinya sebagian besar tidak berubah dan menunjukkan sedikit emosi. Memang ada satu orang di sini yang tampaknya tidak terlalu peduli. Tapi jika memang begitu, sialan, mereka masih tidak ingin bersaing dengan orang ini. Profesor Qiao Bai, silakan lanjutkan. Apa yang terjadi di altar? Fu Wensing tampak mendengarkan cerita Qiao Bai dengan saksama. Qiao Bai, baiklah. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Sementara saya merasa bersyukur, ada pula sedikit rasa frustrasi yang tidak dapat dijelaskan. Sudahlah, ini tidak terlalu penting. Kita lewati saja. Qiao Bai mengangguk. Sedangkan untuk altar, hanya ubur-ubur racun kotak yang telah mengalami mutasi khusus yang bisa masuk. Makhluk lain akan terbunuh jika mereka mendekat, dan membunuh mereka. Qiao Bai berhenti sejenak, secara bertahap akan melemahkan kekuatan mutiara Fata Morgana, lonceng angin biru dan Fu Tianguang. Kebaikan, kedua orang yang tadinya bertingkah gila langsung berubah serius setelah mendengar ini. Ini berita yang sangat penting. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi gila seperti ini. Dengarkan ini, kita harus mendengarkan dengan saksama. Daya supresi mutiara Fata Morgana tidaklah tetap atau tidak berubah. Seiring berjalannya waktu dan dengan campur tangan faktor eksternal,
efektivitas mutiara Fatamorgana secara bertahap akan melemah. Mendengar kata-kata Qiao Bai, Lan Fengling mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun, tetapi, hal ini dapat dimengerti. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan penekan, ia akan selalu melemah seiring berjalannya waktu. Itulah tujuan dari kotak mutan khusus, ubur-ubur bunga racun. Mereka lahir di alam rahasia ini dan hanya bisa lahir di sini. Nada bicara Qiao Bai cukup emosional. Kamu tidak mengatakannya, jika saja kita berada di tempat yang berbeda. Misalnya, lahirlah cekungan transoseanik. Raja akan mati kelaparan. Penindasan sudah berakhir. Pelakunya adalah ubur-ubur kotak lain dari spesies yang sama. Hal-hal ini sulit untuk dikatakan. Sangat sulit untuk dikatakan. Ubur-ubur kotak yang bermutasi memiliki kemampuan untuk memperkuat dan menekan. Oleh karena itu, Qiao Bai berhenti sejenak saat berbicara. Ini bukan memori yang diberikan berkas terkompresi itu padanya. Melainkan, itu adalah kesimpulan wajar Qiao Bai berdasarkan pertemuannya dengan ubur-ubur kecil. Meskipun Qiao Bai tidak menyelesaikan kalimatnya, Lan Fengling dan Fu Tianguang masih mengerti maksudnya dengan tepat. Kebaikan, saya mengerti. Pertemuan Qiao Bai dengan ubur-ubur kotak yang bermutasi sebagian disebabkan oleh benda hitam seperti lumpur ini. Bagus sekali. Fu Tianguang menyilangkan tangannya, mengangguk dengan tenang, dan memasang ekspresi puas di wajahnya. Mereka pikir rencana mereka untuk mengincar ubur-ubur racun kotak khusus telah berhasil, dan langkah selanjutnya adalah mengirim makhluk-makhluk laut itu ke kematian mereka satu demi satu. Fu Tianguang tidak bodoh, dia hanya kurang pengalaman. Dengan begitu banyak petunjuk yang diberikan oleh Qiao Bai, ia juga mengemukakan banyak ide. Ada makhluk normal yang aktif di pulau itu, tetapi tidak ada satu ikan pun yang bisa ditangkap di laut. Jangan bilang itu masalah ubur-ubur kotak. Lautnya sangat luas. Makhluk luar biasa tidak berani hidup di samping ubur-ubur racun kotak. Namun ikan biasa tidak sepintar itu. Mereka tidak mungkin berbaris untuk bunuh diri di laut. Oleh karena itu, pastilah lumpur hitam itu digunakan untuk memberi makan altar. Hal ini dilakukan untuk melemahkan kekuatan penekan altar. Ini mungkin proses yang panjang. Tetapi di tempat terpencil seperti itu di mana tidak ada hal lain yang dapat dilakukan, apa masalahnya mengulang pekerjaan semacam ini lagi dan lagi? Itu bukan masalah besar. Jadi dia mencoba menipu kita agar turun ke sana agar bisa mengorbankan kita juga. Alis Fu Tianguang semakin berkerut saat dia berbicara. Penuh kebencian. Lumpur hitam sialan. Fu Tianguang menjadi semakin marah. Seharusnya begitu. Qiao Bai mengangguk. Manusia, terutama penjinak binatang buas, akan mengalami pelemahan mutiara Fatamorgana yang lebih besar setelah mengorbankan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mutiara Fatamorgana ada untuk menekan kejahatan. Itu adalah hal yang sangat misterius. Qiao Bai juga tidak bisa mengatakan dengan pasti. Kemungkinan besar para unicorn juga tidak yakin. Mereka hanya mencoba menipu sebanyak mungkin orang, dengan harapan pada akhirnya dapat menipu mereka semua, seperti Calabash Brothers yang menyelamatkan kakek mereka. Oh, begitu. Qiao Bai seakan teringat sesuatu dan berkata tanpa daya, sambil mengusap dahinya. Banyak hal yang memenuhi pikiranku saat itu, dan ada yang kulupakan. Yang lainnya menatap Qiao Bai. Mata mereka dipenuhi keraguan. Qiao Bai menghela napas panjang. Ada apa? Itu tentu saja fluktuasi ruang, yang kita anggap sebagai ruang terlipat, juga terkait dengannya. Qiao Bai membuka matanya dan menatap Fu Tianguang, Fu Wenxing, dan Lan Fengling dengan serius. Melihat ini, bahkan Fu Wenxing, yang paling tidak bisa diandalkan perilakunya, menunjukkan ekspresi serius. Sesuatu yang dibicarakan Qiao Bai dengan sangat serius pasti bukan masalah kecil. Mereka, spesies alien, lumpur hitam, selalu ingin memasuki dunia manusia melalui berbagai cara. Pada titik ini, Qiao Bai mengerutkan kening. File terkompresi itu tidak menyebutkan tujuan mereka, atau apa yang ingin mereka lakukan. Tapi, mereka pasti punya niat jahat, jawab Lan Fengling dengan tenang kepada Qiao Bai. Sangat bagus, sangat bagus. Mungkinkah suatu hari ubur-ubur beracun akan menjadi penjaga dunia? Apakah itu benar atau salah?
Persepsi Bluebell terhadap ubur-ubur racun kotak mengalami sedikit perubahan. Tetapi kemudian Bluebell teringat ubur-ubur kotak yang beberapa waktu lalu mengejar mereka dengan sangat keras hingga mereka hampir berteriak minta tolong. Bluebell tiba-tiba tidak ingin berbicara lagi. Ini perlu diawasi dengan ketat. Fu Wensing mengangguk juga. Ia memiliki kemampuan untuk berubah. Dan wujud aslinya adalah lumpur hitam yang sangat sulit diatasi. Saat dia berbicara, Fu Wensing terdiam. Qiao Bai, apakah saudara Wensing tahu sesuatu? Qiao Bai dengan tajam memperhatikan bahwa diamnya Fu Wensing berbeda dari sebelumnya. Jadi dia menoleh untuk melihat Fu Wensing. Fu Tianguang dan Lan Fengling, yang berdiri di sampingnya, mengetik tanda tanya besar bersama-sama. Tidak, bukankah keduanya sama? Apa bedanya dengan ini? Kok mereka tidak menyadarinya? Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Sulit dijelaskan. Itu hanya perasaan. Sungguh. Fu Wensing tidak pandai berbohong. Kalau tidak ada yang bertanya, dia tidak akan repot-repot. Tapi ditanya seperti ini, sulit untuk mengatakannya. Saya hanya merasa itu agak familiar. Mungkin saya pernah melihat deskripsi serupa di suatu tempat sebelumnya. Mendengar ini, Fu Tianguang menegakkan tubuhnya. Saudaraku, jadilah orang yang dapat diandalkan. Pikirkan baik-baik, aku percaya padamu. Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Fu Wensing berkata bahwa dia tidak akan meminum sup ayam dari adiknya dan mendorong sup ayam itu kembali kepadanya. Tidak, saya tidak akan minum. Kalau boleh kukatakan, mungkin dari markas aliansi. Fu Wensing mengelus dagunya. Sepertinya ada deskripsi serupa di dokumen rahasia, tapi aku tidak ingat detailnya. Wajah Bluebell sangat keriput hingga tampak seperti wajah wanita tua. Sialan. Apa bedanya mengatakan itu dan tidak mengatakan apapun? Sekalipun kami tahu hal ini, apa gunanya bagi kami? Berikan saya beberapa informasi yang nyata dan berguna. Fu Wensing mengangkat bahu. Jangan bicara soal apakah aku benar-benar tidak ingat. Kalaupun aku bisa ingat, lalu kenapa? Dokumen rahasia tidak boleh diungkapkan kepada orang lain tanpa izin yang sah. Izin apa? Tentu saja. Anda berhak menontonnya sendiri. Bluebell bergumam dan mengumpat.jpg. Blue Wind Chime bersumpah bahwa dia benar-benar mengutuknya dalam hatinya dengan bahasa yang paling kotor dan menyinggung. Jawabannya adalah saya benar-benar kesal dengan orang ini. Baiklah. Qiao Bai menyela dan membantu kami melewati topik, meskipun kami tidak mendapatkan informasi yang berguna. Setidaknya kami tahu bahwa jika kami ingin memahami detail yang lebih dalam dari masalah ini, kami harus bekerja ke arah itu. Qiao Bai tersenyum dan berkata, ini lebih baik daripada kita berlarian seperti lalat tanpa kepala. Dan begitu kita keluar, masalah ini harus dilaporkan ke markas besar aliansi. Qiao Bai juga memperhatikan, air di sini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Singkatnya, seperti yang kukatakan, Qiao Bai kembali menguasai pembicaraan. Fluktuasi spasial ini disengaja. Kemungkinan besar mereka mencoba mencapai hal ini melalui metode ini. Teruslah tarik manusia masuk, satu demi satu. Bluebell mendesah. Bagaimana ya? Menggunakan metode ini untuk menangkap manusia. Mereka sebenarnya jauh lebih pintar dari yang saya bayangkan. Siapa yang dapat membantah hal itu? Qiao Bai pun mengangguk. Setidaknya dia tidak merasakan niat jahat apapun dari unicorn sebelumnya. Meskipun kemampuan bawaan Qiao Bai bukanlah indera keenam seperti yang diklaimnya. Namun indera keenam Qiao Bai sebenarnya tidak lemah. Dengan manfaat tambahan berupa keterampilan bawaan khusus, Qiao Bai mampu merasakan emosi batin hewan peliharaan dan makhluk luar biasa. Emosi sang unicorn sungguh sempurna. Begitu sempurnanya hingga sekarang. Ketika Qiao Bai mengingatnya kembali, dia masih tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Mungkin juga karena lumpur hitam itu. Tanya Blue Wind Chime ragu-ragu. Kelompok itu saling bertukar pandang. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak dapat menemukan jawabannya. Saya akan berhenti memikirkannya untuk saat ini. Aku masuk ke altar tanpa masalah. Kalian bilang alien-alien itu tidak berperilaku baik. Mungkin itu saat mereka ada di sana. Qiao Bai meremas lendir merah muda itu. Ubur-ubur kecil di tangannya. Nuansanya masih prima. Mereka ditahan oleh Mutiara Fata Morgana. Dan mungkin ada hubungan khusus antara mereka. Mutiara Fata Morgana.
dan altar. Qiao Bai berhenti sejenak saat berbicara. Tidak, belum tentu ada hubungan khusus antara spesies alien dan mutiara Fata Morgana. Melainkan, ada hubungan khusus antara Fata Morgana dan mutiara Fata Morgana. Bagaimanapun, keduanya terdengar seperti berasal dari sistem yang sama. Qiao Bai punya ide samar-samar. Tapi Qiao Bai tidak yakin. Perjalanan ini benar-benar. Setelah mendengarkan cerita umum Qiao Bai tentang pengalamannya di bawah, Fu Tianguang hanya bisa menghela napas. Apa selanjutnya dalam kisah Qiao Bai? Kemana perginya mutiara Fata Morgana? Tidak perlu. Melihat berbagai ubur-ubur kecil di pelukan Qiao Bai, mereka mendapat gambaran bagus tentang apa yang sedang terjadi. Dan sejujurnya, ada hubungan antara mutiara Fata Morgana dan ubur-ubur racun kotak. Jika Qiao Bai benar-benar mengambil barang itu, atau lebih tepatnya, jika ubur-ubur kecil yang mengambilnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu bisa dimengerti, dapat diterima. Yang paling penting adalah, jika salah satu dari mereka turun ke sana, dia akan mati. Dibandingkan dengan hidupku, mutiara Fata Morgana ini tidak lagi penting. Bab 310 Jebakan Baru. Ahli tusukan dari belakang. Orang-orang. Anda tahu, fokus utamanya adalah pada realitas. Qiao Bai tertawa ketika melihat ini. Dia juga dengan bijaksana melewatkan diskusi tentang topik ini. Ya, itu adalah situasi hidup atau mati. Terlalu banyak bahayanya. Hanya pada saat inilah Anda benar-benar dapat merasakan kekejaman dunia ini. Satu langkah yang salah dan Anda akan menghadapi kejutan yang mematikan. Jangan berasumsi bahwa menemukan sesuatu yang baik secara kebetulan hanyalah masalah keberuntungan. Mungkin itu jebakan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fu Tianguang mengemukakan hal lain yang sangat penting. Ubur-ubur racun kotak. Fu Tianguang berhenti sejenak. Fu Tianguang memandang Qiao Bai. Blue Wind Chime juga melihat ke arah Qiao Bai. Fu Wenxing juga menatap Qiao Bai. Berbeda dengan dua orang sebelumnya, Fu Wenxing menatap Qiao Bai dengan mata berbinar. Profesor Qiao Bai, bisakah Anda berkomunikasi dengan ubur-ubur beracun di luar? Maksudku, apa ada kesempatan bagiku untuk beradu argumen sedikit dengan kotak ubur-ubur beracun di luar sana? Kamu sudah gila. Fu Tianguang menyela Fu Wenxing sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya. Kamu sudah gila ya? Kamu sudah gila ya? Orang ini jelas-jelas sedang mencari kematian. Fu Wenxing melirik adik laki-lakinya yang konyol. Oke, Fu Wenxing dengan berat hati menarik kembali idenya. Sedikit penyesalan masih terlihat di matanya. Qiao Bai terdiam. Qiao Bai menyadari bahwa orang ini serius. Qiao Bai benar-benar ingin membuka kepala Fu Wenxing dan melihat apa isinya. Bagaimana Fu Wenxing bisa punya ide yang keterlaluan, dan bahkan ingin mempraktikkannya. Qiao Bai sendiri masih merasakan sakit kepala. Orang ini adalah pengawal raja. Dia sekarang menjadi penjinak binatang ubur-ubur kecil itu. Apakah ubur-ubur bunga racun kotak level 8 itu akan berpikir bahwa ia telah mencuri ubur-ubur kecil itu dan ingin membunuhnya demi menjaga kemurnian sang raja? Qiao Bai, aku agak takut. Tepat saat itu, Qiao Bai tiba-tiba menyadarinya. Lapisan kabut merah muda keemasan yang sebelumnya menyelimuti pulau itu, bertindak seperti perisai pelindung. Dan hal-hal yang tidak terlihat setelah masuk, muncul kembali di depan mata Qiao Bai. Qiao Bai, aku punya firasat buruk. Mengapa? Suara Fu Tianguang dan Lan Fengling juga terdengar dari samping. Apa benda merah muda itu? Warnanya cukup cantik, tapi terlihat agak familiar. Saat dia berbicara, sosok yang familiar dengan tentakel yang bergerak liar muncul di pandangan mereka dari jauh. Setiap orang, gila, astaga, ubur-ubur racun kotak. Kapan dia sampai di sini lagi? Tunggu. Bukankah pulau ini seharusnya bisa menangkal ubur-ubur racun kotak? Ada masalah. Aku menemukan masalah baru. Kenapa pulau ini diblokir oleh ubur-ubur racun kotak? Itu pasti bukan karena mutiara Fata Morgana. Jadi untuk apa? Qiao Bai mendengarkan teriakan dan jeritan saudara Fu Wenxing dan Fu Tianguang. Qiao Bai pun termenung dalam hati. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi mengapa demikian? Apakah pulau ini akan diblokir secara terpisah? Seperti yang dikatakan Fu Tianguang,
Hal itu tidak mungkin terjadi karena mutiara Fatamorgana. Mutiara Fatamorgana dan ubur-ubur racun kotak memiliki hubungan yang sama. Membantu monster lumpur hitam itu. Tidak mungkin. Tidak ada. Pasti ada hal lain yang terlibat di sini. Qiao Bai tidak sabar untuk menggalinya. Namun sebelum itu, saat Qiao Bai menyaksikan ubur-ubur kotak besar berwarna biru tua hitam mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi, Qiao Bai tertegun sejenak. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tampaknya tentakel raksasa ubur-ubur kotak hendak menyerang pulau itu. Qiao Bai dengan tegas mengangkat ubur-ubur kecil di tangannya. Posenya seperti pose Simba saat diangkat dalam The Lion King. Lihat, Qiao Bai berkata dengan keras. Tentakel yang besar, lembut namun kuat, yang tampak mencambuk ke bawah dengan suara mendesing, tiba-tiba berhenti di sana. Ubur-ubur bisa kotak, penuh kebencian. Berarti, meskipun ubur-ubur racun kotak tidak dapat berbicara, tetapi apakah itu gerakan anggota tubuh lain dari ubur-ubur bunga racun kotak atau apa yang didengar Qiao Bai melalui keterampilan bawaannya? Ubur-ubur bunga racun kotak berusaha keras untuk mengungkapkan makna ini. Qiao Bai tidak dapat menahan diri. Aku tersenyum. Ubur-ubur bunga racun kotak. Sangat marah. Amarah yang tak berdaya. Tiba-tiba aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya di bawah kendali kaisar, para pangeran. Saat itu, Qiao Bai tersenyum bak bos besar yang jahat. Lan Fengling dan Fu Tianguang, yang berdiri di dekatnya, terdiam. Kesunyian. Malam ini di Cambridge, Fu Wensing mengacungkan jempol pada Qiao Bai dan segera bergerak mendekatinya, mengabaikan sama sekali aura menindas yang terpancar dari ubur-ubur beracun itu. Peluk aku juga ingin merasakan kegembiraan seperti ini. Sepertinya kamu benar-benar bersenang-senang. Qiao Bai menatap Fu Wensing. Bung, pikirkan saja itu. Tidak mungkin memberikannya kepadamu. Menara Kekaisaran. Dr. Chen, aku tak menyangka akan bertemu denganmu di luar lab. Ini pasti kebetulan yang luar biasa. Saya ingat ada pepatah lama di Tiongkok. Seorang teman datang dari jauh. Dr. Chen memandang laki-laki berambut pirang, bermata biru, berjanggut yang menghalangi jalannya, terus mengoceh, dan menahan amarah serta ketidaksabarannya. Dia memotongnya sambil tersenyum. Rencana ini bukan yang kamu maksud. Kurasa kamu bisa belajar lebih banyak tentang budaya Tiongkok. Pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut itu tersenyum cemberut saat mendengar ini. Dia ingin memanfaatkan budaya tanah kelahirannya untuk menjilat Dr. Chen. Tapi rasanya agak tidak jujur. Pria berjanggut itu berpikir ragu. Kali ini, kurasa aku menggunakan kata-kata yang tepat, kan? Akan tetapi, pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut ini jelas bukan orang yang akan patah semangat hanya karena rasa malu sekecil itu. Dr. Chen dikenal karena sifatnya yang baik dan lembut. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut itu juga sangat menyukai Dr. Chen. Cerdik, bijak, dia juga sangat tampan. Oh, ada yang Anda butuhkan. Ketidaksabaran Dr. Chen yang tertahan semakin menjadi-jadi. Kalau tidak ada lagi, saya harus kembali ke lab. Proyek yang sedang saya kerjakan cukup rumit. Oh. Pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut itu tersadar dari lamunannya dan berkata cepat. Ada sesuatu, Dr. Chen. Mohon tunggu sebentar. Begini, kami telah menemukan ruang lipatan khusus. Pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut itu berseru penuh semangat. Bukankah Surter menciptakan alat deteksi khusus? Dia menemukan bahwa alam rahasia itu berisi makhluk-makhluk luar biasa yang sangat kuat dan belum pernah terlihat sebelumnya. Masih banyak sumber daya. Kita akan segera membentuk tim kecil untuk masuk bersama. Pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut itu menatap tajam ke arah Dr. Chen dan berkata, saya rasa tim kita membutuhkan seorang dokter yang terpelajar. Dan Dr. Chen, Anda adalah pilihan terbaik. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Tidak. Terima kasih. Dr. Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas sebelum undangan itu selesai. Aku tidak akan pergi. Dr. Chen menolak mentah-mentah. Ekspresinya begitu tenang.
Seolah-olah dia baru saja menolak undangan makan malam bersama. Ada lagi. Kalau tidak, saya pergi dulu. Setelah itu, Dokter Chen berbalik dan pergi. Oh, pria berambut pirang bermata biru berjanggut itu menghalangi jalan Dokter Chen. Ingin membujuknya lebih jauh. Dokter Chen, percayalah. Ruang terlipat itu adalah yang pertama ditemukan. Dan benda-benda di dalamnya sungguh bernilai penelitian. Jika kamu ikut dengan kami, kamu pasti akan mendapat prioritas dalam memilih. Dokter Chen, tidak tertarik. Saya lebih tertarik pada proyek yang sedang berjalan di lab saya. Dokter Chen sama sekali tidak menunjukkan minat pada pidatonya yang panjang dan seperti senapan mesin. Belum lagi kalau sampai dipindahkan. Dokter Chen berputar sebentar, lalu melanjutkan dengan tegas menuju laboratorium penelitiannya. Pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut itu ingin mengejar mereka, tetapi dihentikan oleh pria berjanggut berambut merah lainnya. Oh, Surter, pria berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut itu menatap temannya. Mereka berdua berasal dari kerajaan Elang Ilahi, selalu berteman baik, dan memasuki menara kekaisaran bersama-sama. Oleh karena itu, setelah menemukan ruang lipatan yang istimewa, belum pernah ditemukan sebelumnya, dan sangat berharga ini, Surter segera menceritakannya kepada temannya. Olay, Surt berambut merah itu menatap temannya. Karena Dokter Chen tidak setuju, kita tidak perlu mengundangnya, kan? Masih banyak lagi PhD di Spire yang bersedia menerima undangan kami. Seperti Vera, di depan teman-temannya, Surt tidak pernah mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak menyukai Dokter Chen, yang tampaknya merupakan orang yang sama sekali berbeda dari mereka dan sangat kurus. Bukankah akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk datang dari villa, yang lebih mirip dengan mereka? Dan Vera adalah gadis yang cantik. Meski ekspresinya muram, wajahnya tetap enak dipandang. Saya hanya merasa tingkat profesionalisme Dokter Chen bahkan lebih tinggi. Mendengar ini, Olay ingin mengatakan sesuatu. Keahlian Vera juga lumayan. Dan tidak banyak hal di dunia rahasia kecil ini yang membutuhkan pengetahuan khusus untuk mengatasinya. Surt berambut merah itu mengangkat bahu. Bagaimana kau bisa mempercayai keahlian Vera? Vera juga gadis yang baik. Baiklah, Olay melirik sosok Dokter Chen yang sudah menghilang dan mendesah. Dokter Chen mendengar beberapa kata diskusi mereka dari kejauhan. Dokter Chen juga merasakan, sampai batas tertentu, niat jahat yang ditujukan pada pria bernama Surter itu. Namun, Dokter Chen tidak peduli. Aku bukan uang. Bahkan uang pun punya orang yang tidak menyukainya. Apalagi aku. Dokter Chen berhenti sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu apakah saya bisa melihatnya secara utuh lain kali. Permata tersembunyi di ruang terlipat, penuh dengan harta karun. Dokter Chen tertawa dingin. Dia tidak percaya pada makan siang gratis. Jika ada, orang harus sangat berhati-hati. Karena jika ini bukan konspirasi, maka ini adalah konspirasi. Mengapa dia tidak mengingatkannya? Hehe, apakah Dokter Chen berhubungan baik dengan pria berambut pirang dan bermata biru itu? Dokter Chen menepuk-nepuk pakaian yang baru saja dipegangnya, seakan-akan sedang menyingkirkan setitik debu. Titik-titik-titik. Di sisi lain, Qiao Bai dan ubur-ubur racun kotak tetap dalam posisi kaku ini. Ubur-ubur kotak, yang khawatir terhadap bayi ubur-ubur di pelukan Qiao Bai, tidak berani bergerak. Bahkan suaranya pun hampir tidak ada. Pada awalnya, ubur-ubur kotak tidak begitu tenang. Sesekali ia akan mengaum pada Qiao Bai. Apakah itu berarti mendesah? Qiao Bai hanya berpura-pura tidak mendengarnya. Dia manusia. Bukankah normal jika tidak mengerti bahasa ubur-ubur? Namun ubur-ubur kecil itu mengerti segalanya. Ubur-ubur kecil itu, yang sudah mengantuk, melambaikan tentakelnya dengan kesal beberapa kali dan menggumamkan sesuatu yang tak berarti. Ubur-ubur kotak yang besar itu langsung terdiam. Kecepatannya luar biasa cepat. Bukan hanya Qiao Bai, bahkan Lan Fengling dan yang lainnya yang telah menatap kotak raksasa berisi ubur-ubur beracun itu tidak bereaksi tepat waktu. Itu perubahan hati yang cukup cepat, kata Blue Wind Chime lirik. Dengan suara, whoosh, Bluebell menjadi sasaran ubur-ubur kotak raksasa. Lonceng biru, sungguh bencana yang tidak terduga.
Apakah Anda pikir dia takut? Maju. Jaeger, baiklah. Melihat tentakel ubur-ubur kotak yang besar dan berwarna hitam kebiruan, yang jelas-jelas penuh dengan racun, Bluebell merasa tidak aneh jika dia takut. Bukan. Bunga Bluebell pun terdiam. Fu Tianguang, yang berdiri di sampingnya, juga terdiam. Hanya Fu Wensing. Ia terus berputar di sekitar Qiao Bai. Sasarannya adalah ubur-ubur kecil di lengan Qiao Bai. Qiao Bai, inikah kekuatan seorang penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8? Tidak takut sama sekali. Apalagi mengatakannya. Mereka dapat bergerak bebas di bawah tatapan seperti itu. Seolah-olah pihak lain tidak ada sama sekali. Bahkan Qiao Bai ingin mengacungkan jempol pada Fu Wensing. Untung, keadaan ini tidak berlangsung lama. Ubur-ubur kecil itu terbangun. Qiao Bai segera memperhatikan gerakan ubur-ubur kecil itu. Aumu gelombang, kugua, ubur-ubur kecil itu mengeluarkan berbagai macam suara acak, lalu dengan senang hati menempel di tubuh Qiao Bai dengan cara yang lengket dan lengket. Hehehe, penjinak binatang tidak memiliki hewan peliharaan lain di sekitarnya. Suster Wu tidak ada di sini. Hama kucing sudah hilang. Ularnya tidak ada di sini. Bahkan para malaikat pun tidak ada di sini. Hanya ubur-ubur bayi hari ini. Meskipun ubur-ubur kecil itu adalah ubur-ubur yang berperilaku sangat baik dan tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian, ia tetap menginginkan sedikit perhatian dari penjinak binatang. Qiao Bai, meskipun, tetapi, ini bukan masalah bias atau tidak. Dalam situasi seperti ini, rasanya agak tidak pantas kalau hewan peliharaan lain ada di sana, kan? Qiao Bai bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia berani melepaskan hewan peliharaannya yang lain dan mereka diawasi oleh ubur-ubur bunga racun kotak. Perkelahian sudah pasti tidak dapat dihindari. Dapat dimengerti jika mereka tidak bisa menang. Oleh karena itu, Qiao Bai memilih untuk menghindarinya. Apa kabar? Ada yang mengganggumu? Tanya Qiao Bai pada ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai tidak lupa bahwa ubur-ubur kecil telah menelan seluruh mutiara Fata Morgana. Qiao Bai melirik bilas status ubur-ubur kecil itu. Kebaikan, mutiara Fata Morgana belum dicerna. Gumu, tidak sakit, rasanya sangat nyaman.